Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Beransah dari SGD 2, Fakultas Kedokteran Angkatan 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem organ genitalia feminia, khususnya pada bagian uterus dan vagina. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk uterus ini. Ini merupakan bangunan dari organ uterus. Uterus itu bahasa Yunaninya disebut hystera, dan uterus merupakan sebuah organ muskular yang berdinding tebal dan bentuknya itu seperti buah pil ini, terletak antara vesika urinaria dan rektum. Lalu untuk fungsinya itu yang pertama sebagai tempat implantasi ovum yang telah dibuahi, yang kedua tempat berkembangnya dan memberi makan janin, dan ketiga uterus bersama dengan vagina merupakan jalan lahir lunak. Lalu untuk morfologi makroskopisnya dari uterus ini, yang pertama ada fundus uteri. Fundus uteri ini merupakan bagian uterus yang membulat dan terletak di sebelah ventrokranial, bidang yang melalui kedua muara tuba uterina. Dan bagian ini juga konveks ke segala arah dan diliputi oleh peritoneum. Fundus uteri menghadap lengkung-lengkung ilium dan sering juga menghadap kolom sigmoid. Lalu pada saat kehamilan, tinggi fundus uteri dapat ditentukan sehingga dapat ditentukan perkiraan usia kehamilan dengan adanya proyeksi tinggi fundus uteri atau TFU. Saya akan menjelaskan untuk proyeksi dari TFU itu sendiri. Berikut merupakan gambarnya. Pada 1 bulan pertama itu bentuknya seperti telur ayam, dan 2 bulan itu seperti telur bebek, 3 bulan ini itu seperti telur angsa, tapi 1 sampai 2 jari berada di atas simfisis pubis. Lalu 4 bulan kepala bayi di belakang simfisis pubis. Lalu 5 bulan ini kepala dewasa 2 sampai 3 jari di bawah umbilikus. Lalu 6 bulan itu sejajar dengan umbilikus atau setinggi umbilikus. Lalu 7 bulan itu 2 sampai 3 jari di atas umbilikus. 8 bulan itu pertengahan umbilikus dan processus sigmoideus. Lalu untuk 9 bulan itu 3 jari di bawah atau setinggi processus sigmoideus. Nah, berikut tadi saya sudah jelaskan untuk proyeksi dari TFU atau tinggi fundus uteri. Lalu selanjutnya ada bagian corpus uterum. Corpus uteri. Corpus uteri ini merupakan bagian uterus yang terletak di bawah tuba atau muara tuba uterina, yang terletak di antara kedua lembar ligamentum latum dan dapat dipindah-pindahkan secara bebas. Dan ruangan yang terdapat di dalam disebut cavum uteri, yang berbentuk segitiga pada penampang koronal, dan tetapi pada penampang sagital hanya berbentuk celah. Lalu pada corpus uteri ini terdapat 2 fasies, yaitu vesikalis dan intestinal. Untuk fasies vesikalis itu lebih datar dan diliputi oleh peritoneum yang melapisi atau peritoneum yang melipat ke depan meliputi vesika urinaria. Lalu sedangkan pada fasies intestinalis itu konveks ke arah transversal dan diliputi oleh peritoneum. Lalu selanjutnya pada cervix uteri. Berikut merupakan gambar dari cervix uteri. Cervix uteri ini merupakan sebelum ke cervix uteri ini ada bagian isthmus. Ini isthmus. Isthmus uteri ini adalah bagian yang menyempit dan selama kehamilan ikut tertarik ke kranial sebagai satu kesatuan dengan corpus uteri dan disebut sebagai segmen bawah rahim. Lalu selanjutnya ada cervix uteri yang berada di bawah atau bagian inferior dari isthmus. Untuk cervix uteri ini bagian uterus yang sesudah isthmus dan meluas ke caudo-dorsal dan membuka dalam cavum vagina yang disebut juga ostium uteri. Lalu saya akan menjelaskan lagi untuk bagian cervix uteri ini juga ditemukan terbagi 2 oleh karena adanya sebagian berada dalam cavum vagina. Yang pertama ada porso supravaginalis cervicis yang berada di sebelah ventral yang dipisahkan dari vesika urinaria oleh jaringan ikat longgar, sedangkan di sebelah dorsalnya itu dipisah dari rectum oleh excavatio rectouterina, dan di sebelah lateralnya lewat ureter dan arteri uterina. Lalu ada porso vaginalis cervicis. Porso vaginalis cervicis uteri ini merupakan bagian yang cervix
bagian serviks yang terdapat dalam cavum vagina. Lalu untuk struktur lapisan dinding uterus ini, yang pertama ada tunica serosa atau juga disebut perimetrium. Lalu ada tunica muscularis atau juga disebut myometrium. Lalu ada tunica mucosa yang bagian paling dalam disebut endometrium. Selanjutnya untuk penggantung dari uterus ini ada penyopong yang berupa oleh tonus musculus levator ani dan kondensasi fascia pelvis yang membentuk 3 ligamen penting, diantaranya ada ligamentum transversum cervicis, ligamentum pubocervical, dan ligamentum sarcocervicale. Lalu yang pertama ada musculus levator ani. Musculus levator ani ini berikut merupakan musculus levator ani yang terdiri dari musculus pubococcygeus, musculus iliococcygeus, dan musculus puborectalis. Ini musculus pubococcygeus, ini iliococcygeus, lalu ada rectalis. Lalu ada ligamentum latum. Untuk ligamentum latum berada di sini yang membentang dari margo dextra dan sinistra uteri ke dinding pelvis lateral dan dasar pelvis, yang dibentuk oleh 2 lembar peritoneum yang sebelah melapisi fascies vesicalis, fundus, dan fascies intestinalis. Lalu yang ketiga ada ligamentum cardinal atau juga disebut ligamentum transversum cervicis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan lagi ada penggantung yang berupa ligamentum pubocervicalis, ada ligamentum sacroversical, ligamentum teres uteri, dan mesometrium. Lalu untuk vaskularisasi dari uteri ini, uteri mendapatkan vaskularisasi dari terutama pada arteri uterina yang merupakan cabang dari iliaca interna. Ini merupakan arteri uterina yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Dan arteri uterina ini sampai ke uterus dengan berjalan ke medial di basis ligamentum latum. Dan arteria ini menyerang tegak lurus di atas ureter dan mencapai cervix tinggi ke ostium uteri internum. Dan untuk venanya itu vena uterina yang mengikuti arteria uterina membentuk plexus venosus uterina yang di kedua sisi cervix uteri yang akan bermuara ke vena iliaca interna. Untuk inervasi dari uterus itu dari saraf autonom yang berasal dari segmen lumbal dan sakral medula spinalis, dan serabut-serabut viscerosensibel yang melalui plexus uterovaginalis yang mengikuti arteri uterina. Lalu ada saraf simpatis dan parasimpatis yang berasal dari plexus hypogastricus inferior, terutama melalui plexus uterovaginalis. Lalu serabut parasimpatis itu berasal dari nervi splanchni pelvic sakral 2-4, dan serabut simpatis dilepaskan dari plexus uterovaginalis. Lalu saya akan menjelaskan untuk vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan vagina. Ini berikut merupakan gambar dari vagina. Vagina itu berguna sebagai saluran keluar untuk darah haid dan merupakan bagian kaudal terusan lahir atau birth canal, dan menerima penis waktu bersenggama. Dan akan ke arah kranial, vagina berhubungan dengan cervix uteri, dan ke arah kaudal dengan vestibulum vagina, dan arah vagina condong ke ventrocaudal dan hampir sejajar dengan bidang yang melalui conjugata vera. Lalu vagina itu sangat mudah didilatasi, terutama berada di sebelah kranial diafragma pelvis, dan bagian kranial dinding lateral vagina ini dilekati oleh ligamentum cardinal, dan bagian kaudal ligamentum ini juga dinding lateralnya dilekati oleh diafragma pelvis, dan bagian vagina itu mengelilingi porso vaginalis cervicis uteri yang disebut fornix vagina. Untuk fornix vagina itu berada di sebelah sini. Dan fornix vagina itu terdapat fornix anterior dan posterior. Lalu untuk hubungan-hubungan
vagina itu ada ventral, dorsal, dan lateral. Untuk bagian ventralnya, bagian proksimal dari bagian ventral vagina ini, proksimalnya itu berhubungan dengan cervix uteri, dan distal bagian ini itu menghadap vesika urinaria dan ureter, dan kedua bangunan ini menghadap vesika urinaria dan ureter, juga vagina oleh jaringan ikat longgar. Lalu untuk bagian dorsalnya, bagian proksimalnya berbatasan dengan excavavatio recto uterina. Untuk gambar dari organ bagian dari excavavatio recto uterina itu berada di sini. Lalu distal bagian ini itu akan menghadap ke rektum dan dipisahkan oleh jaringan ikat avaskular dan dinding dorsal vagina. Lalu selanjutnya ada bagian lateral. Bagian proksimalnya akan berhubungan dengan parametrium yang akan membentuk ligamentum cardinal, ligamentum recto uterina, dan 2 lembar ligamentum latum. Untuk struktur vagina, susunan lapisan dari dalam keluar itu ada tunika mukosa. Tunika mukosa ini merupakan makroskopis, terlihat lipatan-lipatan mukosa yang arahnya transversal. Ini transversal, terdapat lipatan-lipatan ini terutama terlihat pada bagian distal vaginanya. Lipatan-lipatan ini disebut fornix disebut rugae vaginalis. Ini lipatan-lipatan ini disebut rugae vaginalis. Rugae ini pada wanita-wanita yang sudah lanjut usia akan menghilang, dan mukosa vagina jadi akan terlihat rata. Lalu ada tunika muscularis ini. Tunika muscularis itu sebagian besar merupakan otot polos yang merupakan lanjutan tunika muscularis uterus, dan sebagian kecilnya dari otot serat lintang. Lalu ada tunika fibrosa. Tunika fibrosa itu yang paling luar. Itu merupakan derivat dari fascia pelvis lamina visceralis yang meliputi vagina. Di dalamnya banyak mengandung plexus venosus. Lalu untuk vaskularisasi dari vagina ini mendapatkan vaskularisasi dari arteri uterina. Arteri uterina merupakan vaskularisasi bagi bagian kranial dari vagina. Lalu bagian tengah vaginanya itu mendapatkan vaskularisasi dari arteri vaginalis yang berasal dari arteri rectalis media dan pudenda interna. Untuk vena itu mendapat vaskularisasi dari vena vaginalis yang akan membentuk plexus vaginalis pada sisi vagina dan membran mukosa vagina. Lalu untuk inervasinya sebagian besar dari plexus uterovaginalis dan sebagian kecilnya dari cabang nervus pudendus. Berikut tadi sudah saya jelaskan untuk presentasi saya mengenai uterus dan vagina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.